Oke, kita lanjutkan untuk bagian siswa. Oke, maka ini sudah saya ngisi satu. Kemudian ini ketika ini saya ganti lah. Ini saya remove, saya buang, saya tambah, saya ganti. Tinggal Anda cari di bagian ini. Contohnya adalah kita gunakan gambar ini. Kita klik OK. Oke, kelanjutannya kita ngacak juga nama siswanya. Oke, John, saya pakai huruf kapital. Tempat lahir kita isi, tanggal lahir kita juga isi, misalkan ini hanya permisalan jalan. Oke, kita tambah fotonya, kita menggunakan, coba klik di download, mungkin ada gambar, karena di bagian bawah itu di situ kita tidak ada Oke, contohnya ini kita ambil gambar. Oke. Anggap ini gambar keduanya. Ini saya memasukkan dua siswa saja. Dan tampilannya demikian. Ini tampilannya sudah model pop-up. Oke, beda dengan tampilan pegawai. Ini tidak pop-up, tinggal tinggal kita ngatur lah seperti itu. Kita klik kanan, design view, di bagian form pop-up. Nah, ini pop-up-nya harus yes. Navigator selektor, ini kita jadikan no. Kita simpan, kita tutup, dan kemudian kita double klik lagi, kita buka. Maka tampilannya demikian. Ini pas biar di tengah. Kita edit di bagian design view, formnya itu kita menggunakan maximize window, kita event load. Ketika di load kita ubah di macro builder. Nah, kita ubah maximize window. Nah, ini kita ubah, kita simpan, kita close. Alhasil, nah maka dia akan maksimal seperti ini. Ya tergantung tergantung desainnya Anda semua sebenarnya. Itu kalau kita tidak mau maximize tapi ada di posisi center, ya kita kembalikan aja kayak tadi. Ini kita tutup, kita simpan, biarkan maximize saja untuk yang bagian. Dan kelanjutannya juga di kelas ini kita tambah desain, kelasnya kita ubah di bagian formnya itu kita ganti tadi format. Nah, ini ada di bagian order, kita di record selector ini no, karena sudah kita buatkan tombol. Kita Ctrl S lagi, kita tutup. Nah, untuk data juga ini kita ganti ke pop-up tadi juga. Pop-upnya no, yes, modal yes. Record selektornya di bagian ini kita ganti no. Kita simpan. Coba kita view. Oke, maka tampilnya demikian. Kita simpan.
Nah, tapi di sini kita akan buatkan tombol utama biar kita tidak klik-klik ini. Kita siapkan tombol form design. Kita di bagian ini kita ngedesain dengan sebuah bentuk kotak demikian. Akan tetapi kita siapkan tombol. Tombolnya adalah kita cancel, kita ganti data, kemudian formatnya font kita ganti 20. Oke, kita perbesar 20, kita warnai atau warna fillnya kita kasih berwarna agak keinian lah. Kita data atau kita duplikat, Ctrl C Ctrl D Ctrl V maksud saya. Ini data, kita ganti kelas. Oke, kita paste ulang data ini. Kelas kita ganti pegawai. Kemudian saya paste ulang siswa. Kita tombol siswa. Oke. Nah, di bagian ini kita masukkan ini ke kotak yang di sini. Kita perbesar, perlebar maksud saya. Demikian, dan kita kasih di bagian back style, kita ganti back style-nya itu back color lah maksud saya. Bagi back color kita ngikuti warna yang agak kontras, yang agak manis-manis seperti itu. Ketika diklik home, kita view, maka tampilnya demikian. Ketika kurang rapi, anggaplah ini sudah rapi gitu, seperti itu. Akan tetapi di bagian bawah kita cetak data itu. Kita ada cetak, kita klik kanan design view lagi. Kita tambahkan cetak di bagian bawah. Oke, saya cancel. Kita tidak ngambil itu karena kita akan buatkan formulasi atau rumus-rumus nantilah. Kita ubah formatnya, besarnya 20 juga, kemudian kita warna dalamnya hijau. Kita klik print, seperti itu cetak. Maka alhasil tampilannya view-nya seperti ini. Ini cetak belum bisa difungsikan semua. Jadi ini buka data, form kelas dan sebagainya. Kita cetak, nanti ada laporan reportnya kita buatkan di bagian di bawah. Oke, lanjutkan kita nih setelah cetak. Kita ke design view ulang bahwa data ini kita build event, klik kanan macro builder, kita buka open form, open form. Oke, nama formnya data. Oke, seperti itu. Kita simpan, kita tutup. Oke, maka hasil kita ketika klik data, maka dia akan membuka form data seperti itu. Kita tutup. Oke, lakukan yang sama seperti di ketiga tombol ini. Ketika ini sudah selesai semua, kelas, pegawai, juga siswa, dan kemudian di bagian cetak ini kita siapkan form seperti itu. Form itu diambilkan dari form data ini. Nah, caranya adalah kita klik form data. Ini kita kan buat form utama ini, kita simpan ulang. Kita kasih nama form utama. Di form utama selesai. Jadi form utama itu adalah form ketika untuk mengentry, tinggal kita klik tombol ini, tidak usah ngeklik di bagian ini. Oke, satu contoh kita view.
Nah, data yang buka data, kelas yang buka kelas. Jadi tidak usah klik di klik 2 kali di bagian itu. Kemudian pegawai juga klik pegawai, kita tutup. Siswa juga demikian. Siswa ini ada 2. Oke, kita tutup. Jadi form utama seperti itu. Cuma di form utama itu kita jadikan maximize window. Maximize window di bagian form ini kita pop up modal yes, kemudian tadi seperti tadi langkah-langkahnya kita jadikan no, kemudian onload, jika load adalah kita gunakan ketik M maximize window, itu seperti itu. Maximize window kita simpan, kita tutup, coba kita jalankan di form utama, maka dia akan membesar seperti ini. Kelanjutannya tinggal kita bagian cetak ini belum berfungsi, kita klik siswa, maka muncul siswa demikian. Kita tutup, kita simpan. Terus kemudian kita buat di form data. Form data ini kita jadikan report. Report yang nantinya akan menampilkan data-data seperti itu. Kita klik report. Sambil lalu onload-nya masih loading, kita datanya masih kosong di halaman 1. Ya, ini berdasarkan dari data yang kita ambil tadi di form data. Dan data itu sebenarnya siswa kan sudah ada 2, siswa itu ada 2, cuma data itu masih kosong. Akan tetapi di bagian view, form view, preview ini demikian karena tampilannya masih ngacak-ngacak seperti ini. Dan kita close print preview dulu, kita atur dulu di bagian desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian data ini Belajar lagi dengan kelanjutannya di bagian footer ini saya buat ke bawah. Ini sini kan sudah berbentuk demikian, tinggal kita pindahin, remove, di arrange. Ini masih layoutnya masih menyatu, kita remove, kita pindah nama siswanya ada di sini. Ini judulnya kita remove ulang juga. Nah, saya Ctrl Z dulu, nama siswa ini kita pindahkan dulu sejenak, tarik demikian. Ini saya remove ulang dulu. Di bagian nama siswa kita demikian. Kita modelnya, layoutnya seperti ini. Yang pelajaran juga kita remove. Jam pelajaran siapa, ini adalah judulnya, kita buat demikian. Dan jam pelajaran ini kita remove juga layoutnya. Jam pelajaran kita letakkan di bagian ini. Dan juga alasan tanggal izin biar di atas. Nah, alasan ini kita remove ulang, layoutnya. Alasan saya taruh di sini, ini saya geser ke bawah di bagian detailnya sehingga membentuk seperti ini. Karena judul, kita alasan, isinya kita remove dan kita ulang bagian ini, alasan tanggal izin demikian. Dan kita buat ini agak ke atas. Kita buat agak ke atas. Oke. Kita remove dulu, kita remove biar nanti di bagian ini bisa kita pindah-pindah. Ini
tanggal izin, ID data kita ada di sini. ID data ini dibuat ke atas, jadi harus di remove. Kita coba cek tampilannya, maka kan seperti ini, tanggal pegawai, nama jam pelajaran, alasan apa dan sebagainya. Ini kan masih belum ada data demikian. Jadi bagaimana entry-nya adalah kita coba ngentry di sini satu, tapi di sini ini data report data masih bernama F data di sini. Cuma di tanggal izin kita kasih data ini karena masih kosong tadi ya, kita simpan dulu. Huruf F kita ganti R. R itu adalah report yang saya maksud tadi. Oke, report data. Jadi nanti tampilannya demikian. Coba kita ke design view. Kita ke design view ulang. Untuk yang bagian ini kita perkecil dulu sejenak. Insyaallah di sini cukup. Judulnya yang bagian ini. Oke, ini saya perkecil dulu sejenak biar tidak terlalu lebar. Ini terlalu lebar, terlalu panjang ini. Jadi kita buat oke demikian. Insyaallah cukup. Ini terhalang sama ini halamannya. Kita buat demikian. Kita tarik lagi. Oke, pasnya seperti itu. Kita klik view. Oke, ini sudah. Ini tanggalnya berbentuk pagar karena masih kurang lebar. Ini tanggal saya buat lebar lah. Date itu tanggal cetak sekarang maksudnya. Coba cek. Insyaallah oke, ini masih panjang, berarti ada time-nya di sini. Coba saya perlebar lagi. Coba cek. Semoga cukup. Oke, ini hari dan tanggal tahun, bulan tahun. Beserta ada hari tanggal bulan tahunnya. Oke, ini saya simpan dan kemudian kita ngisi. Ngisinya ini kita di bagian form utama. Kita di bagian form utama nanti seperti itu. Form utama ini ada di bagian ini. Oke, kita ngisi data. ID datanya ini otomatis kita enter. Misalnya itu ini kosong, sebenarnya harus ngisi siswa karena biar ada otomatis di sini. Ini misalnya karena ada dua siswa. Ini nama siswanya kita ambillah satu contoh Arfa, koma biasanya seperti itu. Kalau ada dua makanya saya tidak ambil di data siswa. Nah, Arfa dan Didit juga Gigi. Jam pelajarannya informatika. Alasannya ambil uang. Tanggal izin ini kita kasih tanggal sekarang. Today. Oke, kita simpan. Nah, tidak langsung tombol simpan. Oke. Ini saya tutup. Nah, ketika cetak ini belum kelar. Makanya di sini kita buatkan ini data sudah terisi satu. Nah, ini terisi satu jam pelajaran ini sebagainya. Ini kalau mau kasih nama lengkap ya tulislah nama lengkap seperti itu. Misalnya ini tanggal izin ini sebagainya. Ini tinggal dirapikan saja nanti ini. Oke, ini ID datanya kita ngisi di bagian form utama tadi. Coba kita ngisi di bagian sini. Cetak tadi ya, cetak itu kita mengambilkan data dari R data ini, kita tutup. Nah, di tombol cetak di form utama kita ke design view. Nah, di cetak itu di eventnya
Eventnya adalah kita mau open report. Oke. Open report. Nah ini. Nah, report apa namanya di situ? Ada data tadi, ada data. Kita tidak memfilter atau menyaring, tapi di sini kita berdasarkan yang dicari adalah misalkan nama tadi ya. Nama, sebentar dulu. Ini berdasarkan data nama yang ada di, coba saya tutup dulu. Berdasarkan data yang ada di data ini, berdasarkan NIS, berdasarkan NIS. Tapi NIS ini ada beasiswa, sebenarnya dari itu. Jam pelajaran itu, anggap pelajaran, kita berdasarkan jam pelajaran. Jadi di jam pelajaran, event, makro builder, kita buka sebagai open report. Nama reportnya ini, dimana kondisinya adalah jam pelajaran, yang dimana jam pelajaran buka tutup huruf siku, dimana jam pelajaran itu ada di forms, sekian banyaknya form. Kita ngambil data yang ada di F-data. Nah, di F-data yaitu kita ngambil jam pelajaran. Nah ini kita simpan, kita terus. Hasilnya adalah ketika klik cetak ini, nah dia jam pelajaran apa kamu yang ingin, misalkan informatika. Oke, maka dia akan reportnya belum ada karena pop up-nya ketutup ini. Kalau baca ini, saya tutup ini, saya simpan. Nah ini kebuka di belakang. Jadi biar tidak kebuka di belakang, kita di all-nya di bagian report. Mana tadi pop up-nya itu kita jadikan yes, seperti itu. Oke, coba kita simpan, kita tutup. Kita buka lagi form utama, kita cetak. Tadi kan jam informatika. Nah ini hasilnya demikian. Ketika dicetak, kita jadikan PDF. Oke. Hasil, maka dia akan mengambil PDF alpha, kasih nama alpha PDF. Hasil ini nyetak. Oke, sekarang mencetak halaman. Itu seperti itu. Kita tutup. Hasil print PDF-nya adalah coba kita buka, ada di folder apa tadi? Ini di folder dokumen. Coba kita buka menggunakan Foxit ini, saya Foxit Reader. Oke, di Foxit Reader itu ketika sudah terbaca, nah hasilnya ketika dicetak di print ya, nanti ya seperti di report itu, tinggal karakter dan demikian. Terima kasih. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk kita semua dan mensukseskan sistem informasi ini di mata pelajaran informatika di Sekolah Mansampang. Madrasah kita keren, go digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.